Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 kelas 9G SMP Negeri 1 Trucuk ingin menampilkan video pembelajaran yang bertema merancang alokasi berbagi atau sharing. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Karirana Swasabila, absen 18, dan rekan saya, Khoirunisa Citra Sabila, absen 21. Sebelum menyampaikan materi, di sini kami akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, teman-teman dapat memahami merancang alokasi berbagi atau sharing. Yang kedua, teman-teman dapat mengembangkan merancang alokasi berbagi atau sharing. Yang terakhir, teman-teman dapat menjelaskan pengertian dan menyebutkan dua bagian dari merancang alokasi berbagi atau sharing, serta manfaat, tujuan, dan contohnya. Selanjutnya, kami akan menayangkan sebuah video pembelajaran dari hasil diskusi dari kelompok kami. Merancang alokasi berbagi atau sharing dapat diartikan sebagai merancang sistem alokasi sumber daya yang didasarkan pada praktek berbagi. Merancang alokasi berbagi atau sharing dibagi menjadi dua, yaitu 1. Ekonomi berbagi atau sharing ekonomi, dan 2. Ekonomi berbagi digital atau DSE. Pengertian dari ekonomi berbagi atau sharing adalah sistem ekonomi yang melibatkan pembagian aset dan layanan antara individu atau kelompok secara kolaboratif. Manfaat sharing ekonomi adalah 1. Efisiensi sumber daya. Ekonomi berbagi dapat meningkatkan efisiensi sumber daya alam dengan mengurangi pembangunan perkantoran dan penggunaan bahan baku. 2. Mengurangi polusi dan limbah. Ekonomi berbagi dapat mengurangi polusi dan limbah di seluruh rantai pasokan karena konsumen membeli lebih sedikit barang secara keseluruhan. 3. Menciptakan lapangan kerja. Ekonomi berbagi dapat menciptakan lapangan kerja baru. 4. Meningkatkan kesejahteraan sosial. Ekonomi berbagi dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial. 5. Membuat kehidupan sehari-hari lebih terjangkau. Ekonomi berbagi dapat membuat kehidupan sehari-hari lebih terjangkau. 6. Membantu mengurangi ketimpangan ekonomi. Ekonomi berbagi dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dengan memungkinkan individu dan kelompok menghasilkan uang dari aset mereka yang kurang dimanfaatkan. Tujuan dari sharing ekonomi adalah 1. Meningkatkan efisiensi sumber daya. 2. Menghindari potensi buruk dari lingkungan karena konsumsi tidak terkontrol. 3. Mempercepat pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. 4. Menciptakan lapangan kerja baru. 5. Mengembangkan produk atau layanan baru yang dapat menguntungkan baik bagi bisnis maupun konsumen. Contoh sharing ekonomi adalah 1. Aplikasi ojek online. Gojek dan Uber adalah contoh perusahaan yang memanfaatkan sharing ekonomi untuk menghubungkan pemilik kendaraan dengan pengguna yang ingin berhemat. 2. Layanan berbagi mobile. Zipcar adalah contoh layanan sharing ekonomi yang memungkinkan pengguna untuk menyewa mobil per jam atau per hari. 3. Co-working space. Co-working space memungkinkan pengguna untuk berbagi ruang kantor dengan sesama pengguna lain. 4. Rent the Runway. Rent the Runway adalah contoh layanan sharing ekonomi yang memungkinkan konsumen untuk menyewa barang-barang untuk penggunaan tertentu. Ekonomi berbagi digital atau DSE adalah sistem alokasi sumber daya yang dilakukan secara online melalui platform digital. Selanjutnya, manfaat ekonomi berbagi digital atau DSE. 1. Meningkatkan efisien. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pelaku usaha dapat meningkatkan efisiensi dalam menjalankan bisnisnya. 2. Menciptakan lapangan kerja. Ekonomi berbagi dapat menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor. 3. Meningkatkan interaksi lokal. Platform berbagi dapat meningkatkan interaksi lokal dan membantu membentuk koneksi sosial. 4. Membantu perusahaan rintisan. Ekonomi berbagi dapat membantu perusahaan rintisan dan calon pengusaha dengan menyediakan akses terhadap modal dan dukungan. 5. Mendorong praktik berkelanjutan. Ekonomi berbagi mendorong konsumen untuk mengutamakan akses terhadap barang dan jasa daripada kepemilikan. Tujuan ekonomi digital atau DSE adalah
Ekonomi berbagi digital memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi sumber daya, mengurangi dampak lingkungan akibat konsumsi yang tidak terkontrol, memonetisasi aset yang tidak dimanfaatkan, mendorong hubungan manusia yang sederajat, mengurangi pengeluaran, dan menghemat uang bagi konsumen. Contoh ekonomi berbagi digital atau DSE. 1. Gojek, perusahaan startup yang memanfaatkan teknologi dan aplikasi untuk mempertemukan pemilik kendaraan dengan pengguna yang membutuhkan alat transportasi. 2. Airbnb, platform kolaboratif yang menawarkan akomodasi yang dipesan sebelumnya oleh perorangan. 3. Tokopedia, platform marketplace yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli secara online. 4. Wikipedia, platform yang memungkinkan pengguna untuk berkontribusi dan membagikan pengetahuan secara sukarela. Sekian video pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dari video pembelajaran kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.